Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Saya angkatan 15 kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding. Di agenda 3 ini kita akan mempelajari mengenai pertama, manajemen ASN, kedua, pelayanan publik, dan ketiga, wall of government, yang biasa disingkat dengan WOG. Pertama, kita akan mencoba untuk menjelaskan mengenai apa itu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Manajemen ASN itu ada 3 poin yang harus kita tahu. Pertama, kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etik ASN. Yang pertama, kedudukan kita sebagai ASN. Kita sebagai ASN itu diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian, peran. Kita sebagai ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan. Tugas umum pemerintah adalah pembangunan nasional melalui pelaksanaan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Sebagai ASN, kita juga harus tahu hak dan kewajiban kita sebagai ASN, yaitu diatur dalam pasal 21 sampai pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kita pun sebagai pemimpin harus memegang teguh kode etik yang berlaku. Poin yang kedua adalah konsep merit dalam pengelolaan ASN. Ini terdiri dari konsep sistem merit dan kelembagaan jaminan sistem merit. Konsep sistem merit ini berkaitan dengan kompetensi, kualifikasi, kinerja kita sebagai ASN yang harus terus dilatih berdasarkan jabatannya. Di Indonesia, sistem merit ini sudah mulai berlaku dengan adanya perekrutan CPNS dengan menggunakan metode CAT, yang diharapkan dengan metode ini para CPNS yang lulus bisa menjadi PNS yang berintegritas, memegang amanah pekerjaannya, dan bertanggung jawab. Dan dengan sistem CAT ini dapat meminimalisir adanya kecurangan. Yang selanjutnya yaitu mekanisme pengelolaan ASN. Pengelolaan ASN ini terdiri dari pertama, manajemen PNS dan P3K. Kedua, pengelolaan JBT. Ketiga, organisasi. Organisasi biasanya disebut Korpri. Keempat, sistem informasi ASN yang sekarang sudah mulai diaktifkan untuk pemutahiran data ASN seperti aplikasi MyAPK, dan yang terakhir, penyelesaian sengketa. Selanjutnya, materi tentang pelayanan publik. Pelayanan publik ini kita harus paham mengenai konsep pelayanan publik, pola pikir ASN sebagai pelayan publik, dan praktek etiket pelayanan publik. Pelayanan publik itu adalah sebagai salah satu bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat ataupun di daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan publik yang mempunyai ciri dengan adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan pemerintahan. Pelayanan publik yang profesionalitas itu terdiri dari kesederhanaan, kejelasan, kepastian hukum, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan juga kenyamanan. Dalam pelayanan publik itu ada prinsip pelayanan yang prima, diantaranya adalah responsif terhadap pelanggan, membangun visi dan misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan. Dan yang terakhir dari agenda 3 ini adalah wall of government.
WOG adalah sebuah pendekatan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Kemudian penerapan WOG itu yaitu pertama adalah penguatan koordinasi antar lembaga. Jadi menerapkannya kita menguatkan koordinasi antar lembaga-lembaga, kemudian membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang selanjutnya yaitu membentuk gugus tugas, dan yang keempat adalah koalisi sosial. Kemudian tantangan WOG itu adalah yang pertama yaitu kapasitas SDM dan institusi, kedua nilai dan budaya organisasi, ketiga kepemimpinan. Kemudian best practice Indonesia, yang pertama yaitu tentang pembentukan Satgas COVID-19. Satgas COVID-19 merupakan hasil integrasi dari beberapa lembaga negara dalam percepatan penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu ada BPJS. Dengan BPJS dapat mewujudkan reformasi pembiayaan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi berdasarkan prinsip tata kelola. Personal branding. Kemudian dari 3 materi yang ada dalam agenda 3 tersebut, kita dapat mengambil banyak pelajaran, salah satunya untuk diri pribadi saya sebagai CPNS. Pertama, kita sebagai ASN harus mengetahui kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik ASN itu penting untuk meningkatkan integritas dan kompetensi kita sebagai ASN. Yang kedua, saya sebagai ASN menjadi paham akan konsep dan prinsip pelayanan publik, bahwa saya akan memberikan pelayanan yang baik, ramah, cepat, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, bahwa dalam pemerintahan itu penting adanya kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas antara dinas kementerian terkait penerapan WOG guna untuk mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Itu tadi penjelasan dari saya terkait materi di agenda 3. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.